Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Alif Manda Hermawan dengan NIM 34021800451. Kelas Manajemen L. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur, bisa disebut dengan SOP. Selanjutnya, prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur. Dalam bahasa Inggris, standar operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat meningkat dan direktif. Hal ini mencakup hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut Sailendra, standar operasional prosedur atau bisa disebut SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, fungsi standar operasional prosedur. Berikut ini fungsi SOP atau standar operasional prosedur, diantaranya yang pertama, melancarkan tugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, manfaat standar operasional prosedur. Menurut Permenpan nomor per _21 _M strip pan _11 _2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerja khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpinan dalam sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menjadikan ukuran standar kinerja yang memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi informasi dikelola dengan baik. Terus, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Selanjutnya, membuat penelusuran terhadap kesalahan operasional dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, di sini ada arti dan lambang flowchart. Pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Kedua, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir, stop dari sesuatu kegiatan. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol ini untuk keluar, masuk atau penyambungan progres dalam lebar atau halaman yang sama. Selanjutnya, konektor
flow masih sama ya, yaitu simbol untuk keluar, masuk atau penyambungan proses pada lembaran halaman yang berbeda. Processing simbol yang selanjutnya, processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya simbol manual operating. Nah, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, selanjutnya simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya simbol input output, simbol yang mengatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Simbol selanjutnya simbol partition, simbol untuk mempersiapkan penyampaian yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya simbol per define process, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram. Simbol display, simbol yang mengatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya simbol disk dan online stronger, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk lain. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Di sini ada contoh SOP. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.